Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 22 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana ya. Tanggal 21 Juli untuk IHSG ditutup hijau dan hitungannya lumayan tinggi. 1% lebih ya untuk indeks IHSG ditutup di level 7.398. Kalau secara teknikal hari ini berhasil peak ya, walaupun tadi sempat turun lagi setelah open gap atas. Jadi hari ini untuk indeks IHSG itu opennya di 7.360-an, turun ke area support dijaga mantul naik dan kelas di 7.398. Itu tuh hijau 1%-an lebih, walaupun sebagian saham utamanya hari ini turun ya, seperti Bank Mandiri itu kalau nggak salah turun, nanti kita akan cek. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini di IHSG tanggal 21 Juli. Secara keseluruhannya sih sebenarnya asingnya net sell ya. Hari ini asingnya net sell dan yang paling banyak didistribusi oleh asing BBCA, Bank Mandiri, SSIA, Cuan Brand. Ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng. Paling banyak di BBCA 250-an M, di Bank Mandiri 190-an M net sell dan harga sahamnya ditutup merah. Kemudian hari ini yang naik cukup tinggi itu Antam ya. Hari ini setelah sekian lama itu cenderung sideways. Akhirnya hari ini aslinya masuk dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak, 169,8 M ya, dan harga sahamnya naik cukup tinggi, lebih dari 5%, kalau nggak salah 6 atau 7 ya, nanti kita akan cek. Kemudian selain di Antam, untuk aslinya juga masuk di Telkom nih yang masih bisa perlu dipantau ya. Ini harganya belum terlalu rebound tinggi untuk Telkom, hitungannya masih di bottom dan masih cenderung sepi. Cuman aslinya beberapa kali udah mulai akumulasi ya, dan hari ini masuk lagi untuk asing di saham Telkom sebanyak 67 M. Kemudian di Wifi juga hari ini cukup ramai ya. Paling ramai malahan untuk hari ini tuh Wifi 1,4 triliun untuk nilai transaksinya, dan netbank 66,4 M. Kalau kita lihat untuk kondisi sentimen apa hari ini, kita lihat untuk newsnya hari ini tanggal 21 Juli ya, ini kita coba cek di investing. Menteri Keuangan berhasil kesepakatan dengan AS mungkin tidak tercapai sebelum 1 Agustus. Ini kayaknya ya Brazil ya, kayaknya nggak terlalu ngaruh untuk IHSG. Yang ngaruhnya itu ya kemarin itu adanya kesepakatan antara Indonesia sama Amerika mengenai tarif ya, itu ngaruh. Dan kita lihat lagi ke bawah, Indonesia menyatakan tarif AS pada barangnya bisa berlaku sebelum Agustus sudah bisa berlaku. Jadi semakin cepat The Fed harus perketat tes stres bank untuk mencegah krisis keuangan, peringatan mantan wakil Perdana Menteri. Apa ini? Iya, nggak ngaruh ke IHSG sih kayaknya. Secara langsung ya, nggak. Kesepakatan tarif Indonesia dengan AS dapat berlaku sebelumnya, ini sama-sama kayak tadi ya yang di atas. Kalau kesepakatan yang kemarin udah deal dengan Presiden Amerika itu bisa berlangsung sebelum tanggal 1 Agustus. Jadi ya semoga aja bertambah bagus ya untuk perekonomian kita. Kita lihat lagi ke bawah. Borong saham brand Prayogo Pangestu kucurkan dana 23,8 M. Ya kalau kita lihat market cap-nya sekarang hitungannya kecil ya, 23,8 M itu untuk saham brand, tapi
Ya kembali lagi kan sebagian besar sahamnya masih dipegang oleh beliau ya. Ya buat naikin itu nggak perlu dana yang banyak-banyak ya. Nambah segini aja mungkin kalau emang pengen dinaikin nggak susah buat saham brand. Jadi ini keuntungan saham-saham yang sebagian besar dikuasai oleh orang yang punya kepentingan buat eh, jadi ya masuk daftar orang terkaya ya. Itu untuk brand kita lihat lagi ke bawah ada sentimen apa? Udah sih itu aja. Jadi hari ini kayaknya nggak ada news yang secara langsung mempengaruhi untuk indeks IHSG ya. Cuman masih sama seperti kemarin untuk sentimennya yaitu lumayan positif sebenarnya kesepakatan dagang ditambah lagi penurunan suku bunga. Yang di penurunan suku bunganya udah turun, cuman perbankannya itu belum naik-naik. Nah itu bisa dipantau buat teman-teman mungkin yang udah floating profit di saham-saham yang ya seperti di Antam, Mtel, Tower itu kan hitungannya saham yang hari ini naik lumayan tinggi. Ya mungkin kalau mau sebagian diamankan pindah ke perbankan yang belum terlalu tinggi ya nggak ada salahnya juga ya, tapi disclaimer loh. Oke itu untuk kondisi indeks hari ini ya. Semoga aja untuk besok ya IHSG masih bisa bertahan di atas 7320-an walaupun kalau melihat asing keluar lumayan banyak agak was-was juga ya kalau koreksi. Semoga aja nggak sampai jebol di bawah 7320-an ini sih untuk indeks IHSG ya. Oke itu untuk indeks ya. Oke, yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA ya. Hari ini asing keluar paling banyak 250-an M di saham BCA dan harga sahamnya hijau ya, walaupun nggak terlalu tinggi 0,30% dan kemarin Jumat kita nggak bahas ya kemarin Jumat untuk BBCA. Ternyata kemarin Jumat itu turun lumayan dalam untuk BBCA ya, turun ke level 8.400-an. Hari ini pun tadi juga sempat merah untuk BBCA ke level 8375-an ya. Hari ini terendah untuk BBCA, cuman ditarik naik lagi. Walaupun ditutup hijau, tapi asing keluar loh di saham BBCA. Dan kalau secara teknikalnya pun juga lebih condong buat, kalau nggak sideways cenderung turun ya. Jadi hati-hati aja untuk BBCA. Jangan buru-buru buat average down. Mungkin buat teman-teman yang udah kadung entry kemarin-kemarin di level 8.500-an. Nanti kalau mau average down lagi, supportnya kalau secara Fibonacci sih di 8250. Mungkin mendekati level itu ada tanda-tanda pullback naik untuk BBCA disclaimer, atau kalau mau masuk di harga sekarang pun juga sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Yang penting ekuitasnya aman atau cashnya aman ya. Ya di harga-harga sekarang sih sebenarnya cukup menarik untuk saham-saham perbankan utama di IHSG karena sentimennya sebenarnya bagus, cuman sejauh ini belum terlalu ngaruh ke pergerakan harga sahamnya ya. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya untuk perbankan ini. Semoga aja sih nggak lama lagi bisa rebound. Semoga aja, ini nggak pasti ya, hanya semoga. Cuman kalau misal malah turun, ya udah itu malah kesempatan buat average dan lagi di harga bawah ya. Tapi kembali lagi disclaimer lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA ini tanggal 21 net sell 250,1 M. Dan kalau kita cek coba dari Jumat kemarin tanggal 18, karena kita nggak sempat bahas ya, jadi untuk BBCA di tanggal 18 Juni pun, Juli ya sorry, 18 Juli pun asingnya keluar. Hari ini keluar lagi, jadi asing cenderung keluar di saham BBCA. Kalau kita lihat di sini tanggal 21 Juli ya, secara keseluruhannya didistribusi oleh YU sama BK dan dua broker itu broker-broker asing. Kalau kita perhatikan YU net sell 250-an M cukup banyak
ya. Kemudian BK Netcel 169,3 M. Yang nampung sebenarnya asing juga yaitu ZPAK ya, cuman nggak sebanyak asing keluar. Hitungannya hari ini transaksinya didominasi asing dan asingnya Netcel. Untuk lokalnya sendiri yang masuk NetBuy ya, lokalnya NetBuy yang masuk didominasi oleh broker-broker retail. SQ, XL, XI, EP, PD, CC, YPNI ya. Jadi cukup banyak retail yang nyicil di perbankan ya saham-saham utamanya. Untuk besok sih ya ini kalau mau entry mungkin kalau untuk trading nunggu volumenya bagus ya atau ramai. Kalau masih sepi mending wait and see aja dulu yang udah entry dan nahan floating loss. Ya kalau ekuitasnya masih aman sih kalau mau average dan average disclaimer ya. Cuman kalau nggak terlalu aman mungkin kalau mau average nunggu momen yang bagus mungkin di dekat supportnya 8250 atau nanti setelah break disertai volume yang bagus. Itu untuk saham BBCA besok masih pantau 8550 ya. Itu level resistnya apakah bisa break di atas itu atau enggak ya kita lihat aja besok. Kalau melihat hari ini sih masih di distribusi asing ya. Jadi mungkin ada potensinya masih sideways seperti ini kalau volumenya nggak terlalu gede untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Tadi sih sempat hijau sebenarnya untuk Bank Mandiri sempat naik ke 4.700 berapa? 770 ya harga tertinggi hari ini. Tapi habis itu turun dan close di 4680 ini malahan ya. Itu tuh merah ini makin menarik aja udah untuk saham Bank Mandiri. Kalau secara historinya kita lihat beberapa kali itu ya di sini mantul naik ya waktu itu sideways dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 9 Juli di area-area support ini. Tapi hari ini candlenya nggak terlalu bagus ya. Turunnya juga lumayan dalam hitungannya 1,27%. Ya mungkin yang udah kadung entry untuk besok sih ya semoga aja naik. Cuman kalau masih turun jangan buru-buru buat average dan gitu aja ya. Karena supportnya cukup dalam ada di 4260. Kalau Bank Mandiri bisa ke level ini lagi itu malah sebenarnya kesempatan yang bagus buat masuk ya yang belum punya posisi atau yang mau average dan ya di area sini. Kalau bisa turun ke area sini, cuman saya nggak berharap sih. Soalnya agak ini ya. Kalau turun lagi ke area sini kayaknya ya semoga aja enggak ya. Kalau ke 4250 karena ini dalam banget loh. Walaupun nggak ada yang nggak mungkin sih. Eh Kalau area support, waduh potensi loss-nya bisa hampir 10% ini kalau ke area sini. Semoga aja enggak. Untuk besok kalau kita lihat transaksinya hari ini Bank Mandiri net sell 190-an M dan hitungannya nggak terlalu rame, sepi ya. Dan uh, kalau kita lihat di sini retail-retail terus masuk XL, CC, YP, PD, XC ya. Jadi broker retail yang ternyata nampung saham Bank Mandiri ya. Ya kalau retail yang masuk ya nggak heran kalau turun karena nggak bisa jaga harga itu broker-broker teman-teman kita termasuk saya ya retail juga. Mungkin untuk retail trader ya harap bersabar ya. Kalau nyangkut di saham seperti Bank Mandiri, Bank BCA itu berani buat di hold sih kalau belinya pakai uang dingin. Tinggal kalau ada kesempatan yang bagus, momennya bagus, nah itu tinggal masuk lagi aja nanti naik disesuaikan kalau mau taking profit. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk besok sih semoga aja masih sideways di area sini 4680 4800-an. Ya semoga aja masih bisa sideways di area sini untuk Bank Mandiri besok. Tapi kalau jeleknya merah apalagi buat candle bearish ya wait and see aja dulu dan jangan buru-buru buat average dan ya, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan coba cek saham BBRI. Hari ini Bank BRI turun 0,70
8% ke level 3830. Kemarin beberapa kali itu mencoba buat break di atas 3.900, gagal terus untuk Bank BRI, dan hari ini malah turun ke 3830. Kalau secara Fibonacci supaya masih di sini 3780. Jadi kalau besok merah, kalau mau average atau mau masuk untuk swing trading, mungkin pantau dekat-dekat 3780. Semoga aja bisa mantul naik ya. Tapi kalau jebol ya, kalau udah kadang entry ya jangan buru-buru buat average dan kalau nggak mau cut ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BRI hari ini rame nggak? Kayaknya nggak terlalu ya. Net guys 11 eman aja dan nilai transaksinya cuma segini, jadi hitungannya sepi untuk Bank BRI hari ini. Ini yang masuk asing, yang keluar juga asing ini, ya kan? Untuk lokalnya net ya nggak beda jauh ya mas sama yang keluar, cuman kalau asingnya net buy otomatis lokalnya net sell 11 eman. Untuk besok kalau masih sepi ya ada potensi mungkin turun-turun sideways mendekati area supportnya 3780. Mungkin bisa dipertimbangkan dekat-dekat level itu ya yang mau average dan di saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang hari ini cukup ramai ya, dan harga sahamnya naik 9% lebih ke 2950. Ini habis Raik Isu selesai ngegas di hari Jumat, ngegas mencoba buat break di atas 2730. Waktu itu gagal, hari ini langsung breakout di atas itu dan ke 2950. Kira-kira target price-nya ke level berapa, coba kita cari ya. Untuk target price WIFI ini ATH lagi, berarti cetak rekor untuk saham WIFI. Kira-kira target price-nya ke level berapa. Kalau mau masuk sih untuk scalping, disclaimer ya, ini cukup liquid, kemudian cukup volatile juga, jadi masuklah kriteria saham buat scalping. Tapi kalau untuk invest, ya bukannya ngelarang sih, disclaimer ya. Seri dan kalau untuk invest, karena kita nggak tahu ya apakah dalam beberapa hari ke depan masih bisa naik cukup tinggi atau koreksi yang dalam. Kita nggak bisa, saham dengan volatilitas tinggi itu susah diprediksi. Untuk kira-kira turun sampai ke level berapa itu agak susah ya, karena volatilitasnya sangat tinggi. Kita kayak saham-saham yang nggak, volatilitasnya normal ya, dan ramai itu malah biasanya pergerakan marketnya sehat dan harga sahamnya itu terbentuk ya lebih ke supply and demand ya. Sedangkan untuk saham-saham seperti WIFI ini kan apa ya, ya ramai juga sih, tapi kalau kita lihat market cap-nya yang hanya atau ekuitasnya atau neraca keuangannya itu hitungannya untuk WIFI ini apa ya, di harga sekarang itu agak mahal sih. Jadi apakah ini ketolong karena yang punya perusahaannya itu lingkaran pemerintahan, ya bisa jadi ya, karena otomatis yang punyanya adiknya presiden kan ya, atau saudaranya, ya aman lah, dia ada proyek-proyek apapun juga gampang buat ngegolin ini untuk perusahaan WIFI. Jadi mungkin itu yang bikin harga sahamnya bisa naik setinggi ini ya, bisa jadi itu. Jadi ya pilihan masing-masing lah, kalau mau masuk seperti saham-saham seperti ini jangan untuk jangka yang panjang, atau tapi kalau untuk swing-swing ya kayaknya lumayan menarik sih. Untuk besok kalau naik target price-nya cukup tinggi sih di 3490. Jadi kalau masih ramai dan hijau ya, kalau mau trading scalping yang disclaimer, nanti target price-nya di 3460 ini.
Itu potensi profitnya, dan potensi lossnya kalau tiba-tiba koreksi juga lumayan dalam di 2750 untuk supportnya. Kalau kita lihat di sini WIFI ya, hari ini tanggal 21 di akumulasi asing 66M. Dari kemarin ya, itu asingnya itu cenderung masuk dari minggu lalu lah untuk saham WIFI. Kalau kita lihat di sini tanggal 21 MG Netcell 40M dan yang nampung CCBK versi asing ya, CC-nya versi asing 23M, BK-nya juga versi asing 51M-an. Retail-retail sebagian masuk, sebagian keluar ya. Untuk besok pantau ini aja, misal merah dan turun mendekati support 2760 ada yang cekat, itu malah kesempatan yang bagus kalau mau masuk ya. Jadi momennya lumayan bagus tuh ya di dekat-dekat 2750 2760 ini. Itu area support untuk eh, saham WIFI ya. Itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL. Ini juga naik cukup tinggi. 4% lebih hitungannya untuk MTEL, kan lumayan lah ya untuk saham MTEL, udah lumayan volatile ini. Kemarin naik hari Jumatnya gagal breakout, hari ini langsung open di resist dan naik plus di 625, naik 4%-an lebih. Kalau besok hijau, target price terdekatnya mungkin buat teman-teman yang mau taking profit sebagian ya di sini 640 ya. Kalau kita lihat polanya untuk saham MTEL ini kayaknya apa ya, ya agak nanggung sih kalau mau entry ya, udah naik lumayan tinggi dari harga rendahnya waktu itu 480-an. Cuman kayaknya ada potensi buat ke ini dulu ya untuk besok hari Selasa 640, kita pantau aja apakah breakout atau enggak ini 460 untuk MTEL. Kalau kita lihat transaksinya itu nggak terlalu rame sih untuk saham MTEL itu, karena ya sahamnya itu masih terus ditampung oleh CC ini ya. Dan di pasar regulernya itu dari awal IPO sampai hari ini itu belum dilepas untuk oleh CC baik asing maupun lokal. Jadi ya nggak terlalu ramai pun kalau emang jatuhnya naik ya bisa naik lumayan tinggi. Aman sih kalau mau entry untuk saham MTEL, tiap tahun juga bagi dividen kan rutin, bahkan berapa kali, 2 kali atau 1 kali toh Juni bagi, oh 1 tahun sekali ya, ya lumayan lah ya. Dan dividennya juga nggak dikit-dikit banget sih hitungannya untuk saham MTEL. Kayaknya untuk model bisnisnya cukup aman ya, dari cara menghasilkan profitnya lumayan aman karena menyewakan kan, dan ada yang nyewa gitu. Itu untuk saham MTEL besok pantau ini aja ya, apakah bisa break di atas 640 atau enggak. Break di atas itu ngejar 685. Itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita akan cek saham TOWR ini yang habis selesai track isunya ngegas ya. TOWR ya, nggak heran sih gas ke hari ini naik. Nah aduh, TOWR kayaknya cukup tinggi ya, puluhan persen, dan nyentuh resistnya match di 660, 665 tadi tertingginya itu pas di resist. Jadi yang pasang sell limit mungkin di area sub resist 660 ya, ya aman ya, hari ini teramankan. Untuk besok apakah akan break di atas 665 atau enggak ya, pantau aja besok. Kayaknya buat ke 700-an itu ya harusnya nggak mustahil ya untuk TOWR, karena harga rate isunya aja di 680 ya. Otomatis kalau saham kita berani melakukan rate isu, otomatis punya buyer ya. Kalau misal retail-retail nggak mau beli karena harga saham di regular market lebih rendah, ya ada yang beli di harga segitu. Jadi ya dari kemarin tuh kesempatan ya, beberapa kali kita bahas walaupun nggak tiap hari ya, karena
Untuk tower itu beberapa kali kita bahas karena menjelang rek isunya di harga 680 tapi harga sahamnya itu masih di bawah Rp600 untuk saham TOWR. Jadi ketika harga di 500-an itu ya di HK aja aman sebenarnya. Di HK aja aman ya. Dan hari ini naik ke 660 untuk besok kalau bisa break di atas 665 ya nggak menutup kemungkinan ke 720 untuk saham tower, tapi kalau merah ya itu mending sebagian diamankan ya karena kemungkinan kalau merah pun nanti bisa ambil lagi di harga yang lebih rendah, jadi floating profitnya nggak mubazir ya. Oke, itu untuk saham TOWR. Kalau kita lihat transaksinya, hari ini tanggal 21 hitungannya BK masuk 14M ya. BK-nya sebagian asing, sebagian lokal. Dan untuk lokalnya sendiri cukup banyak retail yang masuk ternyata ya. Jadi agak rawan besok koreksi. Agak rawan koreksi ya. Jadi yang udah kira-kira udah lumayan floating profitnya ya nggak usah terlalu serakah, diamankan aja. Karena kelihatan kondisi marketnya yang lagi kayak gini ya nggak terlalu sehat. Nggak terlalu sehat kan untuk market IHSG hitungannya karena saham-saham yang naik itu saham-saham yang valuasinya mahal dan saham-saham yang katanya fundamentalnya bagus dan valuasinya nggak terlalu murah itu malah nggak kemana-mana harganya. Jadi indeks kita itu kayaknya kalau buat investasi, buat long term itu ya cocok nggak cocok sih, lebih cocok mungkin untuk swing lah kalau untuk saya pribadi ya, untuk swing, untuk scalping itu lumayan cocok untuk sekarang. Jadi besok pantau ini aja, gagal break di atas 665, mending sebagian diamankan yang udah floating profit. Itu untuk saham TOWR. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini ngegas 7%-an lebih setelah sekian lama sideways, mantul di area support 2840, sideways lagi dari tanggal berapa ini, 7 sampai Jumat kemarin, hari ini ngegas 7,4%, disertai akumulasi asing lumayan banyak ya hari ini sama Antam 160-an M kalau nggak salah. Yang masuk BK 79M netbuy, kemudian AK netbuy 73M. Yang keluar untuk asingnya BB itu pun cuma 11,9 ya. Jadi asingnya akumulasi, lokalnya retailnya keluar. Ini yang bikin saham Antam naik ya, retailnya pada keluar. Nah, dan agak nanggung sih sebenarnya kalau mau entry ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resist. Tapi disclaimer ya, kalau mau masuk follow trend, kalau besok naik, target price-nya lumayan tinggi di 3470. Pantau aja level ini. Nah, kalau mau taking profit ya bisa pasang sell limit mendekati resist. Kalau mau jemur ya, cuman kalau nggak match ya itu resiko. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini lanjut naik, trennya bullishnya masih lanjut, dan target price-nya masih di 2820. Kalau mau entry sebenarnya agak was ya di pucuk, tapi karena ini trennya bullish, ya disclaimer kalau follow trend ya yang udah terbiasa ambil posisi ketika trennya bullish. Kalau follow trend udah di atas ini ya amannya buat scalping ya, atau untuk swing pun juga sebenarnya nggak terlalu pas karena kalau mau swing pun lebih lebih aman nunggu ketika di dekat area support. Jadi potensi mantulnya ada dengan capital gain yang lumayan, tapi kalau turun tinggal diantisipasi aja dan resikonya nggak terlalu tinggi. Itu kalau untuk swing ya. Kalau untuk scalping ya selama volumenya bagus dan trennya masih bullish sih nggak masalah ya. Ya, yang penting kalau rugi ya tanggung, ya tahu resiko gitu. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRPT hari ini tanggal 21 hitungannya, kalau kita cek untuk lokalnya sebagian retail keluar ya, sebagian masuk. Mana ini? Mungkin karena trennya bullish ya, jadi kalaupun mau entry sebenarnya agak di atas ya, jadi kalau ya perlu hati-hati juga kalau harganya nggak seprediksi karena resikonya kalau turun supaya dalam banget di 1950.
Oke, mungkin seperti itu untuk BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini turun koreksi 3% ya, habis stock split harga sahamnya malah sideways. Mungkin ini pantau aja 1560, kalau misal besok jebol di bawah itu nunggu aja habis nutup gap ya, kalau mau masuk di cuan. Kalau kita lihat di sini cuan hari ini tanggal 21 Juli. Didistribusi oleh AK. Ternyata distribusi asingnya cukup banyak. Dan yang nampung retail-retail XL, YP, XI. Wah, ternyata strategi cuan buat stock split. Ini ya, bikin retail tertarik buat masuk. Ya, kalau udah banyak retail yang masuk, agak berat sih untuk ya, cuan ini. Ya, hati-hati aja untuk besok kalau jebol di bawah 1560, jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau di-cut ya untuk saham cuan. Karena supportnya lumayan dalam. Kalau mau tutup gap berarti paling nggak ke 1440. Kalau lanjut turun, supportnya ada di 1330. Itu aja untuk saham cuan. Besok pantau supportnya di 1560, apakah jebol atau enggak. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA yang habis disuspend. Lanjut arah ya, hari Jumat arah, hari selanjutnya arah. Ini makin bertahan di atas ya untuk orang terkayanya, karena saham-saham yang di IPO kan ya bisa kayak gini. Kita lihat untuk CDIA, cuman 10% masyarakatnya, itu pun juga kemungkinan yang dapat juga orang-orang tertentu ya, maksudnya pihak-pihak tertentu. Retail kemungkinan ya nggak banyak lah, kalau retailnya banyak nggak mungkin dibikin arase sampai sesekarang ini. Kalau porsinya retail banyak, nah, ya kan. Oke, mungkin untuk besok kita lihat transaksinya gimana untuk saham CDIA, apakah masih dikit, kayaknya sih nggak terlalu rame, 38,4, jadi hitungannya nggak ada volatilitas juga ya. Ada potensi open gap atas, apakah arah bisa jadi ya. Beritanya keluar terus YU, XI, YB, PDXL, dan yang akum MGYB. Kayaknya ada potensi arah. Apakah habis itu akan koreksi turun atau enggak setelah open di harga arahnya ya. Ya kalau itu sih tergantung seller sama buyernya. Karena kita nggak tahu besok apakah ada yang jualan banyak di harga atas atau enggak. Kalau nggak ada yang jualan di harga atas dengan jumlah yang banyak ya kemungkinan ada potensi ditutup arah dan hari selanjutnya masih open gap atas. Apakah nanti disuspend lagi atau enggak ya, kayaknya sih udah kebal ya, udah terbiasa kalau saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu disuspend itu udah hal yang biasa ya. Jadi itu bukan hal yang menakutkan lagi mungkin untuk para investornya atau para pemegang saham CDIA. Udah biasa, di brand juga sama, udah biasa suspend, di BTR biasa suspend, di cuan juga biasa ya, jadi nggak kaget kalau CDIA juga disuspend. Oke, itu untuk saham CDIA. Kalau besok arah akan open di level berapa, coba kita hitung. Siapa tuh teman-teman mau taking profit. Kalau besok naik 25%, berarti ke harga 1510 untuk saham CDIA. Itu untuk CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham PSAT yang hari ini merah 11,69% minus ya, dan gagal bertahan di atas support 2250, jebol di bawah itu close di 2190. Kalau besok turun hati-hati, support selanjutnya di 1990 ya, lumayan dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang nampung untuk saham PSAT atau enggak. Hari ini tanggal 21 enggak terlalu rame, dan yang distribusi XL ya, jadi XL keluar
yang masuk CCXI. Jadi ini broker-broker retail sih yang mendominasi, yang baik yang masuk maupun yang keluar. Ya. Untuk besok mungkin patokan teknikalnya aja, kalau nggak bisa break lagi di atas 2250, mending wait and see, tunggu di 2000 untuk saham PSAT. Ya, mungkin itu untuk sampai PSAT, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.